Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Keisha Arunina Bilkis kelas 11 TKJ. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tentang alat-alat komputer jaringan. Alat-alat ini memiliki fungsi diantaranya untuk menghubungkan, memperkuat, dan mengatur aliran data antar perangkat. Nah, teman-teman, dengan bantuan alat-alat jaringan ini, kita bisa melakukan komunikasi, berbagi data, hingga mengakses internet. Apa saja nih? Yuk, mari kita bahas. Nah, yang pertama, ada switch nih teman-teman. Ini dia gambarnya. Kalian tahu nggak? Switch itu adalah perangkat penghubung dalam jaringan lokal yang menghubungkan beberapa komputer agar bisa saling bertukar data dengan cepat. Nah, teman-teman, untuk fungsi switch sendiri yaitu adalah menghubungkan perangkat, mengatur lalu lintas data, dan mengurangi tabrakan data. Cara menggunakannya, cukup sambungkan power, hubungkan perangkat dengan kabelan, lalu hubungkan ke router jika perlu internet. Opsional, konfigurasikan jika switch tipe manageable. Nah, teman-teman, untuk yang kedua ada router. Tahukah kalian apa router itu? Router adalah alat yang berfungsi untuk mengatur jalur data dan membagikan koneksi internet ke beberapa perangkat, baik lewat kabel maupun WiFi. Nah, ini dia fotonya. Untuk fungsinya sendiri, router yaitu menghubungkan LAN ke internet, membagikan koneksi, memberi IP, dan menjaga keamanan jaringan. Cara menggunakannya adalah menyambungkan router ke modem atau internet. 2. Hubungkan perangkat LAN atau WiFi. 3. Masukkan konfigurasi. 4. Atur nama WiFi dan password. 5. Simpan dan koneksi siap digunakan. Nah, untuk yang selanjutnya ada bridge. Ini dia fotonya. Bridge adalah alat untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda supaya bisa saling berkomunikasi seolah menjadi satu jaringan. Nah, teman-teman, untuk fungsi bridge sendiri yaitu menyaring lalu lintas data, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan efisiensi di jaringan. Cara menggunakan bridge adalah: pertama, masukkan data ke dalam bridge. 2. Biarkan bridge membaca MAC address tujuan. Jika tujuan ada di segmen yang sama, data akan ditahan. Dan sebaliknya, jika tujuan ada di segmen yang berbeda, data akan diteruskan hingga ke segmen itu. Nah, teman-teman, untuk yang selanjutnya, kita ada modem. Modem adalah perangkat yang bisa mengubah sinyal dari penyedia layanan internet menjadi sinyal digital yang bisa digunakan oleh komputer. Nah, untuk fungsinya sendiri, yaitu menghubungkan perangkat ke internet, mengubah sinyal digital menjadi analog, begitupun sebaliknya, dan juga menjadi pintu akses utama ke jaringan ISP. Untuk cara menggunakannya sendiri itu sangat simpel, teman-teman. Kalian sambungkan modem ke sumber internet. Nah, selanjutnya ada kabel. Kabel ini merupakan media penghantar data untuk menghubungkan perangkat, komputer, ataupun jaringan. Nah, fungsinya adalah menghubungkan perangkat, berbagi data, dan akses internet. Nah, teman-teman, untuk cara menggunakannya, yang pertama, pasang konektor RJ45 di kabel tersebut. Lalu, kita colokkan ke perangkat, contohnya PC, router, ataupun switch. Lalu, tes koneksi. Nah, teman-teman, yang selanjutnya ada server. Server yaitu komputer pusat yang menyediakan layanan data untuk klien. Fungsinya adalah menyimpan dan mengelola data, melayani permintaan klien, juga mengatur jaringan. Cara menggunakannya sendiri, kalian cukup nyalakan server, install dan atur operating system, hubungkan klien, lalu akses layanan. Bisa file, web, database, dan lain-lain.
Nah, teman-teman, untuk yang selanjutnya ada repeater. Repeater adalah alat untuk memperkuat dan memperluas sinyal jaringan. Fungsinya adalah memperpanjang jangkauan Wi-Fi agar sinyal tetap kuat. Nah, cara menggunakannya cukup colokan repeater, hubungkan ke Wi-Fi utama, atur konfigurasi, dan repeater siap dipakai. Nah, untuk yang selanjutnya ada access point. Access point adalah perangkat yang memancarkan sinyal Wi-Fi agar perangkat lain bisa terhubung ke jaringan tanpa kabel. Nah, ini dia untuk gambar access point. Fungsinya sendiri yaitu menghubungkan perangkat ke jaringan, memperluas jangkauan Wi-Fi, dan juga memudahkan kita dalam mengakses internet. Cara menggunakannya sangat simpel, teman-teman. Pertama-tama kita sambungkan access point ke router ataupun ke switch. Lalu nyalakan, atur SSID dan password, lalu hubungkan perangkat Wi-Fi access point. Simple. Nah, teman-teman, untuk yang selanjutnya kita ada wireless card. Wireless card sendiri adalah kartu jaringan yang dipasang di komputer maupun laptop untuk menangkap sinyal Wi-Fi dari access point. Nah, teman-teman, ini dia untuk fotonya. Fungsinya yaitu menghubungkan perangkat ke jaringan nirkabel tanpa kabel. Nah, teman-teman, cara menggunakannya itu sangat simpel. Pasang wireless card, install driver, nyalakan Wi-Fi, pilih SSID, lalu konekkan datanya. Nah, yang terakhir nih teman-teman, kita itu ada konektor. Konektor adalah alat penyambung kabel jaringan, misalnya RJ45. Nah, RJ45 ini digunakan pada kabelan untuk menghubungkan komputer dengan switch ataupun router. Untuk fungsinya sendiri, konektor dapat menyambungkan kabel agar data bisa ditransmisikan. Cara menggunakannya adalah pasang kabel ke konektor, lalu kita crimping, terus hubungkan ke perangkat LAN, switch, ataupun router. Selesai. Nah, teman-teman, jadi dapat kita simpulkan ya bahwa alat-alat komputer jaringan sangat penting karena berfungsi menghubungkan perangkat, memperkuat sinyal, dan mengatur aliran data. Penggunaannya pun cukup mudah teman-teman, yaitu dengan menghubungkan perangkat, melakukan konfigurasi sederhana, lalu jaringan siap untuk dipakai komunikasi, berbagi data, maupun akses internet. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!